Hari ini kita mau cobain ramen punyanya Thorik Halilintar dan juga Aliyah. Nggak kaleng-kaleng, lokasinya tuh premium banget di tengah-tengah SCBD guys. Dan menu yang bikin kita penasaran tuh ini nih, beef truffle ramen yang katanya tuh wangi banget truffle-nya. Kira-kira seenak apa ramen punyanya Thorik Aliyah ini? Share dengan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Ini kita ada di Zuzu Ramen. Bener, ini adalah ramen yang lagi viral dan salah satu owner di sini adalah Thorik Halilintar dan Aliyah guys. Yes, katanya ini enak banget dan ini gak cuma ramen, ada izakayanya Bener, juga. kita penasaran banget kayak apa rasanya. Ikutin kita yuk. Yuk, ini adanya di SCBD Park ya guys. Jadi banyak restoran-restoran juga di sini. Bener, ini tempat nongkrongnya anak-anak gaul SCBD. Tempatnya cakep Wow. banget ya, ada outdoor sama ada indoornya juga. Japanese style tapi modern dan kekinian. Jadi kayak Japanese style tapi kayak coffee shop guys, bagusnya. Nah ini menunya guys, sebenarnya menunya simple ya. Dia memang fokusnya ke ramen, jadi ramennya sendiri ada 6 macam. Terus ternyata tuh ada kayak sushi gitu juga, bahkan ada rice bowl. Cuma tadi aku dikasih tahu katanya rice-nya itu mini bowl gitu, nanti bisa dipakein kuahnya si ramen. Itu hacksnya katanya, kalau mau rasanya tuh makin wah lagi si nasinya. Terus ada sashimi juga, ada salad, appetizer, dan ada dessert. Dan dia di sini aku lihat dari tadi tuh adanya beef, chicken, salmon gitu. Di sini tuh nopok nolak ya guys. Ini dia makanan kita mulai berdatangan. Apakah ini Zuzu enak banget gitu apa gitu maksudnya? Jujur. Jujur. Oke. Jadi kita udah pesan beberapa menunya dia. Ah. Dari ramen yang kering sampai yang kuahnya yang katanya harus banget dibersihin. Yang ini nih. Ini apa nih, Grat? Ini beef truffle. Beef truffle ramen. Yes. Terus ada juga nasi-nasiannya juga yang katanya harus dimakan bareng ramennya. Yuk. Yuk. Nah ini beef truffle ramennya, dia kasih tobiko di atasnya. Nah ini daging beefnya digulung-gulung gitu ya Oh guys kayak tuh. bunga mawar, guys. Ah, ya bener-bener kayak gini. Terus ini ceritanya truffle-nya ya. Betul. Diaduk apa gimana ya? Jangan dulu, kita coba kuahnya dulu Oke, ya. oke. Tapi ini emang dia bisa pilih mie-nya mau keras atau mau yang lebih lembek ya. Ini kita sengaja pilihnya yang firm, yang Iya, lebih tuh keras. kuahnya kental ya tuh. Keruh gitu ya kayaknya ya, tuh. Cakep sih ini. Coba Creamy ya. Kelihatan. makan bareng, guys. Wow. Agak mirip yang kita makan di Jepang ya. Cuma ini mungkin karena truffle-nya belum diaduk, jadi belum seberasa itu Tapi sih. udah ada truffle-nya, guys. Ada, tapi belum kuat. Teksturnya tuh bener-bener yang kental banget. Sampai mirip kayak kuah dikasih wijen gitu ya. Kayak, Saking kentalnya gitu. Bener. Ini udah boleh kita aduk Nah, dikit boleh kali ya? diaduk truffle-nya. Nih, tuh. Truffle dikasih lumayan banyak ya. Harganya ini sekitar 100 ribuan ya. Berarti. Ini Beb, kita cobain yang udah kecampur truffle-nya. Oh, jadi ini bumbu truffle-nya tuh dicampur ke kuah nih. Ya. Nah kan, lebih makin. berasa lagi. Ya. Dan dia pintar juga dikasih tobiko, jadi ada kayak Garing-garingnya. garing-garingnya ya. Ini satu porsi harganya 125.000 ya guys. Emang harganya tuh kayak lumayan premium. Premium banget lah. Tapi emang di SCBD Park tempatnya juga bagus. Kayak Cobain ini mie-nya, aku Grat, cobain langsung. mie-nya ya. Gas. Mie yang udah kena si bumbu truffle sama tobikonya. Makan bareng ya guys. Kayaknya mantap tuh. Tadi pesannya mie yang lebih keras gimana? Pas Beb, selera kita nih. Karena kental kita bisa aduk-aduk gini ke mie-nya bisa nyelip-nyelip gitu ya. Mie-nya dia katanya nggak mengandung ragi juga, Grat. Oh iya. Dan lebih tebal daripada ramen biasanya. Tuh, kita coba. Makan bareng, guys. Menurut aku salah satu yang bikin unik adalah kuahnya yang lebih kental daripada ramen biasanya sih. Mie-nya juga ya. Iya. Mie-nya juga berasa Cuy, gitu. ya. Menurut aku sih kuahnya yang bikin dia enak sih. Kalau dagingnya nggak banyak-banyak banget, mie-nya enak, tapi kuahnya yang paling bikin dia spesial gitu. Kental banget ya. Ya, kamu coba dagingnya, Grat. Coba dagingnya ya. Dagingnya tuh digulung-gulung gitu guys tuh. Kalau dibuka sebanyak apa? Gini. Sekitar 5 slice-an lah ya. Ya, tuh. Nggak sampai banyak-banyak banget, guys. Tapi sebenarnya dengan dia gulung jadi kelihatan lebih dikit daripada aslinya ya. Iya. Kalau dibuka jadi lebar tuh guys, lihat tuh. Iya, kelihatan Kalau lebih dibuka jadi kayak semangkok. Ini aku mau makan langsung ramen sama beefnya. Tapi emang ini jenis ramen yang menurut aku udah nggak usah diapa-apain lagi sih. Maksudnya aku nggak perlu tambahin bawang putih lagi, Ya. nggak perlu cabai juga. Kayak udah pas rasanya sebenarnya. Ya, makan bareng sama si beefnya. Makan bareng, guys. Enak kan ya? Enak. Ini kita pesan juga mini Oh iya. donburi. Di atasnya pakai beef ya guys ya. Kita mau coba dulu. Ini soalnya nasinya menggiurkan banget. Dia pakai nasinya short grain banget yang mirip yang kayak di Jepang guys. Nasinya bener-bener pendek-pendek banget berasnya. Di atasnya dikasih potongan daging sapi yang thick banget. Pakai bumbunya semacam kayak Japanese soy sauce gitu ya. Makan bareng. Cobain.
Nasinya enak. Nasi yang pendek-pendek gitu ya. Dia tuh terpisah-pisah, agak ada sedikit kenyalnya, dan bumbunya dia tuh emang soy sauce yang lumayan asin ya, jadi harus makan bareng nasinya. Katanya disuruh pakai kuah ini, Beb. Oh, makannya gini berarti Gilat. Coba. Nih. Tuh. Oh, pakai si kuah truffle-nya ya. Enak. Cobain. Nah, serius. Enak lah. Celup. Iya. Apakah enak? Jadi creamy banget. Oh. Dan balance antara si asin dari dagingnya sama creamy dari si kuahnya. Jadi nggak terlalu asin, malah jadi lebur rasanya. Ini dagingnya menurut aku, ini 65.000, dagingnya banyak loh. Dan nasinya juga lumayan banyak. Iya. Sebenarnya porsi ini sebenarnya untuk orang yang nggak terlalu lapar, pas. Lihat telurnya juga dia bikinnya cakep ya. Oke, cobain tuh dry ramen kamu. Ini spicy dry ramen dia yang katanya juga harus dicobain. Jadi mie-nya tuh udah diaduk sama bumbu pedas gitu ya. Dan ada grilled chicken di atasnya. Tapi kalau yang ini grilled chickennya menurut aku lumayan generous ya. Satu potong besar dipotong-potong kayak gini. Kelihatannya banyak ya, tebal-tebal gitu. Ini mirip kayak bakmi Indonesia ya kalau dilihat gitu ya. Iya. Tuh mie, Ada bumbu merahnya. iya di bumbunya bawah. ternyata harus diaduk sampai ke bawah tuh guys. Yang bikin aku penasaran tuh karena dia tulisannya yuzu. Berarti kan Oh harusnya ada segernya. asam-asamnya gitu ya. Coba makan bareng guys. Mana? Berasa yuzunya. Iya. Serius? Ada potongan-potongan yuzunya kecil-kecil gitu. Tapi masuk itu kayak ada wangi-wangi citrus-citrusnya gitu. Seger banget. Langsung nembek rasanya. Wow. Pedesnya juga berani dia. Untuk makanan Jepang ini termasuk pedes sih. Nih, selain ayamnya ya. Enak banget. Dia tuh berminyak. Jadi pas kalian sedot mie-nya, licin banget. Di bibir tuh kayak oily gitu. Oily-nya enak. Wangi-wangi yuzu. Begitu masuk mulut langsung ya, wangi yuzunya ya. Nah, Padahal cuma satu perbedaan kecil yang bikin dia stand out gitu. wow. Dan enak. Enak. Bahaya nih. Ini mie-nya aja bisa aku habisin yang ini nih. Ini orang Indonesia pasti demen sih. Iya. Soalnya dia pedesnya lonjok. Ini dikasih kulit ayam goreng ya? Oh ya? Nih, enak gak Beb, pakai bawang putih goreng? Enak juga. Tapi yuzunya jadi hilang nggak sebenarnya? Agak berkurang. Kayak tadi lebih yuzu banget. Ya. Pas dimakan bareng sama si bawang putihnya bersinar jadinya. Oke. Nah, buat kalian yang mau makan yang lebih standar, ini mereka juga ada shio ramen. Ini pakai dagingnya ayam ya, shio chicken jadinya, dan pakai dagingnya lumayan banyak juga. Iya. Kalau yang ayam memang mereka lumayan generous ya. Ini kuahnya itu berarti kaldu shio ayam pakai garam berarti. Base-nya tuh kaldu ayam dan garam. Coba ya, mie-nya ini warnanya lebih polos juga, tapi kayaknya wangi. Wah, cobain ya. Kita cobain kuahnya. Aku pengen cobain kuahnya dulu ya. Ini kuahnya juga stick ya walaupun. Oh, beda banget ya sama yang ini tadi ya? Iya, karena udah dicampurin ke truffle-nya kan. Iya. Lebih polos juga, nggak seasin yang tadi ya. Iya. Buat orang yang nggak terlalu butuh yang medok banget, Iya. ini lebih soft, lebih sopan rasanya. Menurut aku ini bisa lebih sering dimakan. Ya, apalagi buat Kiana nih, lebih Iya. suka pasti yang ini. Kamu sambil nyobain apa nih? Nih, salmon carpaccio. By the way, mereka tuh kan kasih yang dari tadi itu ya, kulit ayam itu menurut aku menarik loh, jadi Iya. ada garing-garingnya juga ya. Beda banget juga, di Jepang nggak pernah lihat yang kayak gitu ya. Iya. Dikasihin kulit goreng. Cuma emang rasanya beda banget sama yang truffle ya. Kalau yang truffle tuh emang lebih earthy, lebih smoky. Kalau yang ini tuh lebih plain aja, lebih soothing. Kalau aku lebih suka yang ini, kamu lebih suka yang truffle ya? Iya. Dari tadi perasaan belum cobain telurnya, dia telurnya matangnya cakep banget, khas banget di ramen Jepang ya. Iya, bener-bener yokinya tuh pas gitu. Oke, kita cobain makanan-makanan sampingannya ya. Ini ada salmon carpaccio, jadi salmonnya itu dimarinasi pakai bumbu dan dikasih topping cabai jalapeno kayak gini nih. Tuh, seger ya kelihatannya ya. Kamu pakai jalapeno-nya nggak? Pakai dong, tuh guys, jalapeno di samping, Pakai bumbunya. bumbu ya. Enak nih. Cuma salmonnya cuma 4 potong guys, porsinya nggak banyak. Nah kalau yang ini chicken karagenya. Nah ini gede nih dapetnya tuh, segede-gede gini. Pokoknya berarti dari tadi chicken-chickenan dia worth it banget ya? Ya bener, dikasih lemon dikit. Set, oke, coba pakai si bumbunya. Makan bareng guys. Aku suka nih dipakein asam-asam gini, terus pakai mayonesnya dia. Kulit karagenya tuh dia beda sama karage yang biasanya di Jepang gitu. Karena biasanya tuh mereka suka pakai tepungnya tuh yang agak kasar tau gak sih? Kalau di sini dia pakai tepungnya yang standar kayak fried chicken aja gitu. Iya. Halus, tapi tetap enak dan crispy sih. Dan daging dalamnya juicy banget.
Kan biasa karage kan luarnya kasar-kasar gitu pakai tepung bukan kayak gini. Kayak gitu? Enggak. Maksud aku tuh kayak gini, Grat. Jadi biasanya tuh lebih kasar-kasar. Oh iya. Kalau ini kan lebih halus, tapi dua-duanya enak guys, sesuai selera aja. Dan selain karage ini mereka juga ada snack-snack lain juga. Ada dessert juga. Dessert juga. Bahkan ramennya juga masih ada yang belum kita cobain ya. Yes, betul. Menurut aku overall makanannya enak sih. Cuman bintang utamanya menurut aku si dry ramen yang yuzu. Kalau menurut aku enak, tempatnya juga nyaman. Cuma emang expect harganya premium karena tempatnya emang lokasinya premium juga. Tuh guys. Jadi seru banget guys, kita udah selesai nyobain makan di Zuzu Ramen ini. Kalau kalian punya tempat-tempat yang seru kayak gini lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa juga cobain buat kalian. Betul, kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan!